Warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to RM channel. Oke guys, di video kali ini saya ada konten baru yang berjudul Ngovi, Ngobrol with Raffi. Jadi di konten pertama ini saya akan membahas tentang perkuliahan di Mesir. Oke, boleh perkenalkan dari sebelah kiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hadi. Saya berkuliah di Universitas Al-Azhar dan sekarang saya ada di jurusan Syariah. Oke, sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Labib dan asal saya dari Jember. Sekarang saya kuliah di Universitas Al-Azhar Kairo. Oke guys, langsung aja kita mulai pertanyaannya. Dari pertanyaan yang pertama kepada Ustadz Abdul Hadi. Bagaimana caranya agar bisa kuliah di Mesir? Bagaimana cara agar kita bisa berkuliah di Mesir? Betul. Jadi untuk kita mau kuliah di luar negeri, khususnya di Mesir, berbagai macam cara sekarang itu sudah mudah ya. Betul. Mulai dari online atau offline itu banyak banget sekarang. Iya. Nah contohnya, kalau kita mau tes ke Mesir, istilahnya itu tes yang kuliah ya. Iya. Sekarang itu ada yang jalur Kemenak, juga ada yang jalur Posikba, juga ada Mumtazah, dan juga ada yang terbaru Azhari. Jadi kita itu harus update, kayak mencari-cari bagaimana caranya di YouTube atau yang di Google seperti itu. Nah, cara yang lebih efektif itu kalau kita punya teman-teman yang udah berkuliah di Al-Azhar, jadi kita tuh bisa menghubungi mereka dan bertanya-tanya bagaimana sistem pendaftaran untuk sekolah di Al-Azhar seperti itu. Oke, terima kasih kepada Ustadz Abdul Hadi. Next, kepada Ustadz Ilham. Bagaimana caranya agar bisa Kuliah di Mesir. agar kuliah di Mesir? Untuk jalur kuliah di Mesir itu sebenarnya banyak sekarang. Seperti ada Kemenak, yang mana Kemenak ini sudah lama menyediakan memberangkatkan mahasiswa-mahasiswa berangkat ke Mesir. Dan juga yang terbaru ada namanya Pusiba. Pusiba ini kayak alternatif dari Kemenak. Saya pun ikut jalur itu, jalur Pusiba untuk berangkat ke sini. Dan untuk memudahkan kita mengurus berkas-berkas dan yang lainnya, itu kita perlu mediator agar lebih mudah ya. Kita perlu mediator seperti saya ini ikut mediator Mumtazah yang ada di Bojonegoro itu. Dan sebenarnya mediator ini banyak sekali kalau kita cari ya, banyak. Oke. Banyak pokoknya caranya. Oh, kalau untuk biaya berapa ya kisarannya tuh? Untuk biaya masuk maksudnya tesnya tuh berapa? Kalau untuk biaya totalnya sama berangkatnya gitu. Iya. Beda-beda ya, mungkin belasan juta, sekitar belasan juta itulah pokoknya. Beda-beda. Mungkin kan setiap tahun berkembang gitu kan, maksudnya gak stagnan di biaya segitu terus gitu kan. Oh, oke. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya kepada Ustadz Abdul Hadi. Apa yang harus dipersiapkan untuk mengikuti tes kuliah di Mesir dan tips lolos seleksi? Persiapan buat berkuliah di Mesir gitu ya, Iya. tesnya istilahnya lah ya. Dan tips lolos seleksinya. Oke, jadi kalau yang dipersiapkan itu, kita itu yang pertama ya, Iya. kalau dari pengalaman saya ya, itu kita harus menguasai kayak ilmu nahwu dan sorof, karena itu nanti tesnya itu seputar ilmu nahwu dan sorof yang paling banyak keluar. Terus kita minimal harus mempunyai hafalan. Kalau untuk dari segi bahasa sih ya, yang namanya kita di Indonesia ya nggak yang terlalu harus bagaimana yang lancar bahasa Arabnya gitu. Yang penting kita paham bahasa Arab dasar-dasar, bagaimana cara perkenalan, bagaimana cara bahasa mufradat-mufradat yang dipelajari sehari-hari. Jadi seperti itu. Kalau untuk lolosnya sih ya intinya kita harus belajar, harus berusaha sekuat tenaga gitu, bagaimana caranya kita buat lolos ujiannya dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh. Masalah nanti lolos tidak lolosnya yaitu istilahnya itu kita hanya bisa berusaha gitu ya, sisanya nanti kita tinggal serahin kepada Allah gitu. Oke, gimana kalau menurut? Kalau tips menurut saya yang pertama, untuk biar lolos seleksi itu yang pertama itu perbaiki hubungan kita kepada Tuhan dulu. Karena seperti yang saya sendiri ketahui, itu banyak orang yang memang keilmuan tidak bisa ditanyakan lagi, itu gak lolos. Bahkan orang yang ilmunya mungkin dapat dikatakan ya biasa-biasa saja gitu ya, belajar-belajar, main-main gitu, tapi bisa lolos. Itu jadi gimana? Kayak gak masuk nalar gitulah. Pokok
Yang pertama itu tawakal, yang kedua yang pasti itu belajar. Belajar itu banyak yang tanya ke saya, Kak ini kan saya masih kelas 1, apa saya harus belajar dari sekarang, fokus belajar, fokus ke ini, saya tinggalkan pelajaran sekolahnya apa gimana? Kalau menurut saya, kalau antum masih kelas 1 atau kelas 2 itu lebih baik fokus ke pelajaran sekolah dulu. Karena yang pertama itu kita harus lolos sekolah dulu baru masuk ke univ gitu kan. Jadi sebenarnya kalau pelajaran tes ini mungkin ketika antum sudah masuk kelas 3 itu bisa antum buka sedikit-sedikit, pelajari sedikit-sedikit, mulai dipersiapkan gitu lah. Oh iya, kalau yang untuk tadi hafalan Qurannya itu berapa juz? Hafalan Quran ini kalau yang terbaru itu kan minimal 2 juz ya. Iya. Ya, minimal 2 juz itu sudah. Itu apakah dari juz 1 dan juz 2 apa boleh dari juz 30 dan juz 9? Kalau setahu saya itu dari ini juz 1 juz 2. Juz 1 juz Juz 2. 2. Tapi kalau bisa dilebihkan, kalau bisa buat jaga-jaga juga mungkin buat nilai tambah. Oke, langsung aja kita mulai pertanyaannya dari Ustadz Abdul Hadi. Ustadz Abdul Hadi, Oke. gimana nih? Bagaimana caranya agar bisa kuliah di Mesir? Bagaimana cara agar kita bisa berkuliah di Mesir? Betul. Sebenarnya sih kalau kita mau berkuliah di Universitas Al-Azhar yang di Mesir, berbagai macam cara itu sebenarnya ada. Mulai dari kita mengikuti tes yang ada di Indonesia itu sekarang sudah banyak, seperti ada di Kemenak, juga Posikba, dan juga ada yang juga Mumtazah, dan juga ada yang sekarang yang terbaru Azhari. Jadi ketika kita mau belajar di Al-Azhar, jadi kita tuh harus update kayak apa ya, pendaftaran, kayak kita harus searching di Google, terus kita tuh harus nanya-nanya temen yang sudah berkuliah di Al-Azhar seperti itu. Oke. Nah setelah itu nanti kita akan mendapat link bagaimana cara pendaftaran online atau offline seperti itu. Oke. Terima kasih kepada Ustadz Abdul Hadi. Langsung next ke Ustadz Ilham. Gini ya, bagaimana caranya berkuliah di Mesir. Mesir? Betul. Kalau jalur untuk berkuliah di Mesir sebenarnya banyak. Seperti yang sekarang itu ada yang baru kan Pusiba, atau mungkin yang biasanya itu lewat Kemenag gitu kan. Seperti saya sendiri berangkat ke sini saya lewat jalur Pusiba. Dan untuk memudahkan pengurusan berkas-berkas dan lain-lain, saran dari saya itu kalau bisa antum ikut mediator. Seperti saya ikut mediator Mumtazah yang ada di Bojonegoro seperti itu. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Kenapa antum lebih memilih kuliah di luar negeri, sedangkan di Indonesia masih banyak universitas ternama lainnya? Dan kenapa memilih di Al-Azhar, sedangkan masih banyak universitas di Arab lainnya seperti di Yaman, Sudan, dan Saudi Arabia? Gitu ya. Jadi kenapa saya memilih kuliah di luar negeri? Iya. Kayaknya kalau masalah alasan utama itu mungkin pengalaman. Karena pengalaman ini gimana ya? Sangat penting. Ya sangat penting. Kita itu juga butuh pengalaman untuk menghadapi masyarakat dan lain, untuk menghadapi kehidupan kita yang selanjutnya, itu kan. Pengalaman. Mungkin pengalaman di luar negeri ini adalah pengalaman yang sepertinya gak semua orang punya gitu kan. Dan juga saya tertarik untuk melewati pengalaman-pengalaman yang saya alami di luar negeri ini. Terus kenapa saya memilih negeri Mesir ya? Negeri Mesir karena Al-Azhar itu adalah banyak ulama mengatakan kalau Al-Azhar itu adalah kiblatnya ilmu. Dan juga Al-Azhar yang saya tertarik dengan yang buat saya tertarik dengan Al-Azhar itu di Azhar ini Kak tidak terlalu memaksakan. Maksudnya tidak menyulitkan, kayak tidak menyulitkan agama gitu loh. Tetap kalau misalnya di situ memang ada jalan mudah, tetap yang dipilih jalan yang mudah. Seperti sebelum ketika saya baru lulus SMA ini ya, itu guru saya pernah cerita, alumni Al-Azhar juga kan, beliau pernah cerita, katanya dulu itu pernah ada seseorang datang ke salah satu Syekh Azhar, beliau bertanya misalnya masalah saya lupa pertanyaan bagaimana, pokok tentang ini gimana, yang mana kalau kita nalar itu seakan-akan jawabannya pasti, oh ini pasti hukumnya nggak boleh gitu. Itu di Azhar itu oleh ulama Azhar tersebut itu dipelajari terus, ditelaah sampai ada hukum yang mengatakan kalau seperti itu boleh. Dan akhirnya dibolehkan. Jadi gimana ya, mempermudah gitu loh seperti itu. Buat saya tertarik gitu. Sangat mempermudah, tidak menyulitkan. Kalau memang ada yang boleh, ambil aja yang boleh gitu loh. Jadi yang memotivasi antum kuliah di Al-Azhar itu ya? Ya salah satunya pendorongnya itulah. Oke.
langsung saja ke pertanyaan berikutnya kepada Ustadz Abdul Hadi. Pertanyaan yang tadi ya, Betul. kenapa lebih memilih kuliah di luar negeri daripada di dalam negeri? Iya. Jadi seperti yang tadi Ustadz Iam katakan, jadi ketika kita kuliah di luar negeri, berbagai macam pengalaman yang baru nanti kita akan mendapatkan di sana yang tidak bisa kita dapatkan di dalam negeri. Jadi alasannya seperti itu. Dan sebenarnya banyak alasan-alasan yang membuat saya memilih Universitas Al-Azhar daripada di universitas ya seperti Saudi dan juga di Yaman ya. Salah satunya karena waktu dulu ketika waktu Ana mondok di Pondok Ana di Indonesia, saya itu pernah melihat ketika pulangan ya ini ya, melihat di YouTube itu ada Syekh Ashar yang berceramah di salah satu stasiun TV Mesir dan ceramahnya itu menyentuh hati saya gitu. Nah, dari situlah saya termotivasi untuk bagaimana caranya saya bisa berkuliah di Al-Azhar. Seperti itu. Berarti yang memotivasi antum untuk kuliah di Al-Azhar itu yang itu. Iya, seperti itu, kurang lebih seperti itu. Dan kita bisa lebih menambah pengalaman ya, karena Ya, experience is the best teacher. ya Oh betul. iya benar. Oke guys, jadi tadi itu jawaban-jawaban dari mahasiswa Al-Azhar. Oke, sebelum kita lanjut ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya, kita ngopi dulu lah sesuai dengan judulnya, ngopi, ngobrol with Raffi. Silakan Boleh diminum ini ya? Boleh. Minum dulu ya. Iya, coba rasain dulu lah. Gimana rasanya sih? Masya Allah, ini rasanya enak banget ini. Ini beli di Mesir, Ustaz. Ini ada di Indonesia dan di Mesir nih, bisa dicek Instagramnya di Coffee by RM. Menurut antum nih gimana rasanya? Menurut saya, mantap ini. Ini coklat ya. Ini coklat, ini kopi dan ini karamel. Ini Jadi karamel. rasanya 3 rasa ini. Ada sekitar 15 rasa. Banyak. Jadi kalau mau pesan itu tinggal kita kepoin Instagramnya gitu. Iya, di Coffee by RM. Oke. Dan harganya pastinya terjangkau. Jangan lupa ya kawan-kawan. Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana pendapat Anda mengenai Mesir mulai dari lingkungan dan masyarakat? Mengenai Mesir dan lingkungan. Dari lingkungan dan Dari masyarakat. lingkungan dan masyarakat. Iya. Gimana ya? Dari Ustaz Ahmad dulu deh. Kalau dari saya ya, lingkungan Mesir dan masyarakat Mesir. Iya. Yang pasti itu lingkungan Mesir dan masyarakat Mesir itu berbeda dari lingkungan yang ada di Indonesia dan masyarakat Indonesia. Untuk tahu lebih detailnya, caranya gimana? Berangkat ke sini dulu gitu kan. Oke, siap. Nah, kita tahu detail. Cuma saran saya, kita itu kalau bisa ikuti adat-adat yang ada di Mesir. Jangan membawa budaya Indonesia ke sini. Boleh, maksudnya bukan gimana ya, bukan jangan bawa budaya kita harus meninggalkan budaya Indonesia, bukan begitu. Jangan menyamakan budaya Ah, Indonesia maksudnya dengan Mesir. mungkin ada budaya yang biasa kita lakukan di Indonesia, cuma di Mesir, menurut masyarakat Mesir itu terkesan gimana ya, terkesan gak baik gitu loh. Kalau bisa ditinggalkan saja gitu, maksudnya kita tahu tempat gitu kan, ketika kita di Mesir kita menyesuaikan, ketika di Indonesia kita menyesuaikan juga. Contohnya seperti apa tuh salah satu budaya Indonesia yang nggak boleh dibawa ke Mesir? Ini yang terkenal ya, yang terkenal di kalangan kita ini seperti memakai sarung. Betul. Betul, kalau kita di Indonesia kan sarung ini seakan-akan jadi identitas santri gitu kan. Iya. Kemana-mana menggunakan sarung gitu kan. Tapi kalau seperti yang kita ketahui di Mesir sendiri, sarung itu adalah pakaian yang biasa digunakan seseorang suami istri yang Berhubungan. sedang berhubungan seperti itu. Maaf ya, sedang berhubungan. Lah, kita akan terkesan buruk di pandangan masyarakat Mesir kalau kita keluar kemana-mana menggunakan sarung. Jadi disangkanya kita habis melakukan hubungan seperti itu. Habis melakukan berhubungan. Saya punya cerita ini. Saya pernah sama teman saya ya, masih baru datang gitu kan, belanja di pasar gitu kan, pakai sarung kan, pakaian santai gitu kan ya. Belanja di pasar, habis itu si penjualnya nanya ini nih, anta mutazawid gitu. Saya bingung, ini kenapa kok tanya mutazawid gitu kan. Saya bilang, enggak, saya ini sama temen gini, serumah sama temen, gak beristri. Setelah itu saya sampai sini saya baru sadar, walah iya, sarung ini pakaian buat berhubungan intim gitu kan. Jadi mungkin dikira saya ini laki sama laki gitu mungkin ya.
Itu. Jadi salah satu alasan orang pengalaman. Mesir tadi bertanya seperti itu, kenapa? Apakah antum sudah berkeluarga gitu kan? Jadi disangkanya seperti itu ya. Karena saya pakai sarung waktu itu untuk belanja di pasar. Oke, gimana kalau menurut Ustaz Abdul Hadi nih? Kalau menurut anak pribadi sih ya sama seperti yang Ustadi Am tadi katakan. Jadi adat istiadat Indonesia sama Mesir itu memang berbeda. Jadi kita tidak boleh menyamakan kebiasaan kita yang Indonesia sama kebiasaan orang Mesir gitu. Jadi kita memang harus paham lingkungan Mesir dan juga kita itu harus tahu apa yang tidak boleh dilakukan di negara Mesir dan apa yang boleh dilakukan di negara Mesir seperti itu. Intinya kita harus bisa menempatkan pada tempatnya. Iya, menempatkan kepada tempatnya. Lebih tepatnya seperti itu. Oke. Next ke pertanyaan berikutnya. Butuh berapa lama beradaptasi di lingkungan dan bagaimana cara beradaptasinya di lingkungan Mesir dan bagaimana cara beradaptasinya? Kalau cara beradaptasi di lingkungan Mesir, jadi setiap orang itu mempunyai kebiasaan yang berbeda-beda ya istilahnya. Kalau saya pribadi orangnya itu yang sangat gampang akrab dengan orang lain gitu. Jadi cara beradaptasinya itu ya kita benar-benar harus jangan menjaga jarak sama orang Mesir dengan artian kita itu harus kayak istilahnya ya bisa berbicara sama orang Mesir meskipun istilahnya kita tidak bisa berbahasa Arab dengan lancar, tapi kita mencoba gitu, nggak apa-apa. Praktek lah ya. Praktek. Awal-awal kita salah tidak apa-apa, kita menggunakan bahasa Arab ya, semampunya kita, setahunya kita gitu. Yang penting kita harus mencoba gitu. Dan Intinya kita harus berani ngomong gitu. Belajar dari kesalahan gitu. Iya, jadi kita harus belajar ngomong, berani ngomong maksudnya kepada seseorang, khususnya orang Mesir, biar kita itu terbiasa seperti itu. Jadi seperti itu menurut saya. Oke, gimana menurut Ustadz Iam? Kalau menurut saya sendiri ya untuk beradaptasi dengan lingkungan Iya. pastinya sering berinteraksi. Betul. Untuk bahasa kita misalnya sering belanja kita sering berbicara dengan orang Mesir kah. Kalau untuk makanan kita juga untuk makanan ya, makanan ini kan makanan di Mesir ini kan berbeda dengan makanan di Indonesia. Ya pastinya sering-sering beli makanan Mesir juga. Biar terbiasa. gitu. Biar terbiasa karena saya sendiri pun ini masih awal datang ke sini itu nggak terbiasa sama makanan Mesir, makan dikit pun bukan kenyang ya gimana ya Kurang suka lah gitu. kurang suka gitu Karena kan. rasanya beda ya. Nggak cocok di lidah gitu ya. Padahal saya sendiri kan santri itu kan biasanya nggak Apa terlalu aja ini dimakan kan. gitu kan. Gitu ya, seperti itulah untuk beradaptasi paling tidak sering berinteraksi seperti itu. Betul, Oke. betul. Kita next ke pertanyaan berikutnya. Butuh waktu berapa lama untuk bisa berbahasa Arab Mesir? Oh, bahasa Arab Amiyah gitu ya. Iya, Mia Mesir. Kalau dikatakan bisa berbahasa Arab Amiyah, kalau menurut saya itu bisa dikatakan bisa ketika kita dapat memahami apa yang dimaksudkan oleh mereka dan mereka juga bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh kita gitu. Betul. Kalau kita lancar-lancaran, ada teman saya di sini 1 tahun, 2 tahun di sini itu masih belum lancar, maksudnya masih belum dapat lahja Mesirnya gitu loh. Cuma mereka kalau berbicara dengan orang Mesir itu paham dan orang Mesirnya bisa memahami juga. Mereka itu bisa mengibaratkan perkataan itu agar dapat dipahami oleh mereka gitu loh. Jadi kalau menurut saya untuk bisa mungkin kalau kita sering-sering berinteraksi itu ya mungkin 3 bulan bisalah dasar-dasar gitulah maksudnya. Berarti Nggak sampai tergantung kepada orangnya, mau nggak dia mau nggak praktek gitu. karena kan inti dari percakapan itu kan saling memahami kan, inti dari percakapan. Kalau menurut Ustadz Abdul Hadi gimana? Kalau menurut Ana sih ya kita kalau mau cepat ya bisa berbahasa Arab khususnya bahasa Arab Amiyah di Mesir. Jadi ya seperti yang tadi dibilang harus kita itu sering-sering berinteraksi sama orang Mesirnya langsung gitu. Kita jangan pernah malu ketika kita bahasa kita kayak kaku atau takut salah. Jadi kita tuh kalau mau ngomong ya ngomong aja gitu, mau Pede aja ya gitu. pede aja gitu. Karena kalau pengalaman pribadi saya kan ada juga teman itu yang menghafalin tiap hari itu ngafalin mufrodat gitu. Betul. Kayak gitu kan. Nah, itu juga baik juga sih, tapi kalau anak pribadi anak tuh lebih lebih suka kalau langsung Praktek. komunikasi langsung, Lebih efektif praktek gitu langsung ya. lebih efektif gitu Kurang karena efisien gitu iya, kalau ini. karena
Kalau kita belajar mufradat setiap hari ngafal 60 sampai 100, tapi kalau tanpa praktek itu menurut saya percuma gitu. Pasti kita akan lupa gitu. Tapi kalau kita langsung praktek, maka kita itu langsung ingat gitu. Jadi salah satunya itu komunikasi, dan kita harus beradaptasi langsung seperti itu. Intinya kita harus sering-sering beradaptasi dengan Iya. warga sekitar lah ya. Iya, emang itu cara yang efektif sih. Oke guys, jadi itu tadi hasil perbincangan kita bersama para mahasiswa Al-Azhar. Langsung kita tutup, dan di konten saya tuh sebelum penutup ada kata-kata motivasi atau kata-kata mutiara untuk para penonton RM Channel. Dari Ustadz Iam dulu. Kalau dari saya, motivasi dari saya itu tidak ada hal yang tidak mungkin. Semua pasti mungkin kalau kita mau berusaha. Kuncinya cuma satu, totalitas dalam melakukan semua hal. Karena kalau kita totalitas, kita pasti akan sampai pada suatu kondisi yang mana kita di kondisi tersebut, kita tidak sebelumnya tidak menyangka kalau kita bisa di kondisi tersebut. Itu kita kuncinya cuma satu, totalitas. Seperti pernah ada yang mengatakan, ilmu, kalau kamu memberikan tenagamu setengah kepada ilmu, maka ilmu tidak akan memberimu apa-apa. Kalau kamu memberikan seluruh tenagamu kepada ilmu, maka ilmu hanya memberikan setengahnya saja. Kalau menurut saya kuncinya itu cuma totalitas tanpa batas. Oke. Kalau dari Ustadz Abdul Hadi gimana nih kata-kata mutiaranya? Kalau dari Ana, motivasi buat teman-teman yang ada di luar sana, khususnya yang ingin melanjutkan pendidikan di luar negeri, baik itu di Mesir ataupun di negara lainnya, kalian harus semangat, jangan pantang menyerah. Dan jadi itu saja sih dari motivasi dari saya. Oke guys, kalau dari saya intinya kalian jangan pernah menyerah dan jangan pernah patah semangat. Karena sakit dalam perjuangan itu hanya sementara. Tapi kalau kalian menyerah dalam perjuangan itu, sakitnya selama-lamanya. Thank you for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.